Hai Sinemania semua, berjumpa lagi dengan Basi Bahas Sinema. Kali ini Basi akan membahas sebuah drama action yang diadaptasi dari tulisan Bruce Lee selama di San Francisco dan dirangkum oleh putrinya Shannon Lee Caldwell. Drama ini dimainkan oleh sederet bintang ternama seperti Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason Tobin, Diane Dunn, juga ada Joe Taslim, artis kebanggaan kita semua. Sebagai spoiler alert, karena berdasarkan tulisan Bruce Lee, maka film ini akan menampilkan adegan-adegan laga yang cukup brutal dan menegangkan. Kisah ini akan berfokus pada seorang ahli bela diri bernama Asam yang bermigrasi dari Fusan daerah Cina ke San Francisco untuk mencari saudara perempuannya di tengah rasisnya kondisi Amerika di waktu itu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita mulai bahasannya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kedatangan sekelompok imigran Cina di San Francisco pada tahun 1878. Di antara para imigran itu, terdapat seorang pemuda bernama Asam yang datang ke Amerika dengan tujuan mencari adik perempuannya. Di sepanjang pelabuhan dia melihat banyak penolakan dari penduduk asli San Francisco terhadap para imigran Cina. Kedatangan para imigran Cina disambut oleh seorang pria Tionghoa bernama Wang Chao. Wang Chao ini adalah seorang penyalur tenaga kerja yang akan mencarikan pekerjaan bagi mereka. Saat itu warga Amerika masih banyak yang tidak suka dengan imigran Cina. Bahkan petugas imigrasi yang menerima mereka pun memperlihatkan rasa yang tidak senang dan berusaha mengintimidasi. Salah satu petugas menjatuhkan makanan seorang imigran yang dianggap membangkang kepadanya. Asam yang melihat hal itu mendatangi si imigran dan melarangnya memungut makanan yang sudah jatuh tersebut. Tapi hal itu menjadikan para petugas imigrasi tidak senang pada Asam dan mendatanginya. Petugas itu memukul Asam dengan keras. Asam tidak melawan, tapi dia memperingatkan petugas itu untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Para petugas itu terkejut melihat Asam yang ternyata bisa berbahasa Inggris dengan baik. Asam juga mengancam petugas itu jika mereka bertindak tidak sopan padanya. Petugas Amerika itu menjadi sangat marah mendengar tantangan Asam dan segera membuka kemejanya untuk bertarung. Tanpa diduga, Asam mendahului menjatuhkan dua petugas lain dengan sekali pukul. Petugas yang tinggal sendiri itu segera menyerang Asam, tapi Asam malah menghajarnya hingga tak bisa bangun lagi. Melihat kejadian itu, Wang Chao membawa Asam bersamanya. Wang Chao juga menyuruh Asam merahasiakan bahwa dia memiliki darah keturunan Amerika. Wang Chao lalu membawa Asam ke Tong Hop Wei. Tong adalah istilah keluarga gangster di Chinatown kala itu. Wang Chao mengatakan bahwa Asam amat ahli bertarung dan baru saja menjatuhkan 3 orang petugas pelabuhan. Ternyata Wang Chao membawa Asam ke sana dengan mengharapkan imbalan dari Tong Hop Wei. Yong Jun lalu membawa Asam menemui ayahnya Father Jun yang merupakan pemimpin Tong Hop Wei. Asam mengaku berasal dari Fusan dan pernah berguru pada Master Li Qiang. Father Jun menerima Asam sebagai anggota magangnya. Lalu dia menyuruh Asam untuk mengikuti Yong Jun. Tapi melihat Asam yang pergi begitu saja membuat Father Jun marah dan mengingatkan Asam agar menghormatinya. Untungnya Yong Jun menyukai Asam. Dia meminta Asam belajar bersabar menghadapi temperamental Father Jun. Yong Jun juga mengatakan agar Asam jangan pernah mencari masalah dengan ayahnya. Lalu Yong Jun meninggalkan Asam di kamar yang disediakan untuknya. Di tempat lain malam itu terjadi pembunuhan terhadap 2 orang pekerja Cina. Polisi berhasil menangkap pembunuh yang ternyata adalah berkebangsaan Irlandia. Keesokan harinya wali kota yang menerima laporan tentang kejadian tadi malam memerintahkan anak buahnya untuk menutupi kejadian tersebut dari media. Wali kota juga meminta polisi membentuk petugas khusus untuk menangani Chinatown karena sering terjadi keributan di sana. Bill O'Hara sebagai petugas yang ditunjuk menangani kasus ini juga mendapat kenaikan pangkat langsung dari wali kota. Sidang pembunuhan itu pun digelar.
Richard Henry Lee, petugas yang menangkap pembunuh itu, juga dihadirkan sebagai saksi mata. Seorang pemimpin pekerja Irlandia bernama Larry yang hadir di sana mengawasi petugas Lee dengan pandangan yang tidak suka. Sementara itu, Ahsam dibawa oleh Yong Jun berkeliling di daerah kekuasaan mereka. Dia menceritakan bisnis hitam Tong Hop Wei di sana. Ahsam yang heran karena tak melihat para wanita di Chinatown bertanya pada Yong Jun. Yong Jun lalu mengajak Ahsam mengunjungi sebuah tempat hiburan. Ternyata para wanita Cina di Chinatown hampir semuanya bekerja di sana. Dia diperkenalkan pada seorang mami bernama Ah Toy. Ah Toy lalu mengajak mereka ke lantai 2 dan membunyikan lonceng. Gadis-gadis penghibur pun segera berkumpul. Yong Jun memilih 2 orang gadis dan membawa mereka pergi. Ketika Ahsam disuruh memilih, dia malah mengatakan pada Ah Toy bahwa dia mencari seorang gadis yang menyeberang sekitar 2 tahun yang lalu bernama Xiao Jing. Ah Toy ternyata tak mengenal Xiao Jing. Dia kemudian memberikan seorang gadis bernama Zhang Yan dan menyuruh mereka bersenang-senang. Di tempat lain, Larry sedang membuat pertemuan dengan para pekerja Irlandia. Di sana mereka membicarakan ketidaksenangan mereka pada buruh Cina yang mau bekerja dengan upah yang lebih murah. Orasi Larry tersebut disambut dengan teriakan semangat oleh teman-temannya. Sementara di Chinatown, Yong Jun didatangi oleh sekelompok orang yang berasal dari Tonglongzi. Ternyata berita tentang ada yang menanyakan Xiao Jing sudah sampai pada mereka. Ahsam datang dan mengatakan bahwa dialah yang mencari Xiao Jing. Anggota Tonglongzi pun lalu menyuruh Ahsam untuk ikut bersama mereka. Tapi Ahsam tak mau menurut begitu saja. Terjadilah pertarungan yang tak seimbang. Ahsam dikeroyok oleh para anggota Tonglongzi. Tapi dengan keahliannya, Ahsam bisa menjatuhkan mereka semua. Hal itu membuat Yong Jun dan Ah Toy menjadi bersimpati pada Ahsam. Anggota Tonglongzi pun bangkit kembali dan mengeluarkan senjata mereka. Tapi tak satu pun senjata itu yang bisa melukai Ahsam. Mereka pun kembali dikalahkan. Ketika Ah Toy mendatanginya, Ahsam menuduh Ah Toy memberi informasi pada anggota Tonglongzi. Namun Ah Toy mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Ahsam sendiri. Seharusnya dia tidak bertanya di depan para pelacur yang tak bisa menjaga mulutnya. Lalu Ah Toy mengatakan bahwa setahun yang lalu, juga ada orang yang mencari Xiao Jing ke sana dan orang itu tewas keesokan harinya. Ahsam yang sudah memperlihatkan kebolehannya resmi diterima bergabung dengan Tong Hop Wei. Sementara di kantor polisi, Sersan Bill mengumumkan nama-nama yang akan membantunya untuk mengawasi Chinatown. Petugas Lee menawarkan diri untuk mengisi kekurangan 1 orang anggota lagi. Tapi dia mendapat tentangan dari petugas Ton yang tak mau bekerja sama dengan orang-orang dari selatan. Hal itu membuat keributan dan mereka pun hampir berkelahi. Untungnya Sersan Bill segera melerai mereka. Sersan Bill mengajak Lee mengunjungi Chinatown dan memperkenalkannya kepada Wang Chou. Wang Chou membawa mereka ke sebuah gudang dan memperlihatkan banyak senjata ilegal. Petugas Lee terkejut karena Sersan Bill membeli beberapa senjata pada Wang Chou. Namun Bill mengatakan bahwa untuk menghadapi preman-preman Chinatown, mereka perlu menambah persenjataan. Sementara itu di kantor polisi, kedua pekerja Irlandia yang menjadi tersangka pembunuhan itu pun dibebaskan karena ada jaminan. Ternyata Larry lah yang memberi jaminan untuk mereka berdua. Larry juga berencana menyingkirkan petugas Lee yang menyediakan diri sebagai saksi persidangan mereka nantinya. Di Chinatown, Ahsam mengikuti 2 orang Cina yang mencurigakan. Dia melihat kedua orang itu masuk ke sebuah rumah yang dijaga oleh 2 orang. Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Yong Jun yang segera menariknya. Yong Jun mengatakan bahwa itu adalah kediaman Tonglongzi. Dia juga mengingatkan agar Ahsam tak membuat masalah di daerah kekuasaan Tonglongzi. Malam harinya Larry menemui Sersan Bill di bar Chinatown. Dia menyogok dan mengancam agar petugas Lee tidak bersaksi di pengadilan. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya datang
dan mengatakan ada seorang pria yang menantangnya berkelahi. Larry meninggalkan Sersan Bill dan bertarung dengan pria itu. Larry memang kuat sekali. Dia menghajar pria Irlandia itu habis-habisan. Menjelang malam, Asam yang masih penasaran kembali mendatangi rumah Tong Longzi. Pada penjaga rumah, dia mengatakan bahwa dia mencari Xiao Jing. Dia lalu dibawa ke dalam dan bertemu dengan Liong, tangan kanan dari Tong Longzi. Liong menanyakan keperluan Asam mencari Xiao Jing. Tapi Asam tak mau bicara dan malah menggertak Liong. Liong tentu saja tak takut pada gertakan Asam. Mereka pun lalu bertarung. Asam tak bisa meremehkan Liong. Liong berbeda dengan lawan-lawannya sebelumnya. Bahkan Liong berhasil mendesak Asam. Namun tiba-tiba, seorang perempuan menghentikan mereka, lalu meminta Liong dan anak buahnya pergi. Perempuan itu adalah Xiao Jing, adik perempuan Asam yang sedang dicarinya. Asam mengajaknya untuk kembali ke Fusan, karena Sun Yang menyebabkan Xiao Jing harus meninggalkan Fusan sudah mati. Tapi kekesalan Xiao Jing pada Asam di masa lalu membuatnya tak mau mengikuti Asam. Dia juga mengatakan bahwa dia sekarang bernama Mei Ling dan sudah menjadi bagian dari Tong Longzi. Ketika Mei Ling melihat tanda Tong Hopwei di tangan Asam, dia menjadi marah sekali dan mengusir Asam. Get out! Get out! Setelah Asam pergi, Mei Ling kembali ke dalam dan menemui Longzi. Ternyata Mei Ling adalah istri dari Longzi, pemimpin Tong Longzi. Mendengar bahwa yang membuat keributan di luar adalah anak buah Tong Hopwei, Longzi meminta Mei Ling menemui Father Jun untuk membahas masalah pembagian wilayah dan berdamai dengan Tong Hopwei. Namun rupanya Mei Ling tak mau menuruti perintah Longzi. Dia menemui seseorang dan tetap melakukan bisnis opium yang sudah menjadi urusan Tong Hopwei selama ini. Sementara itu Asam mendatangi pub di Chinatown untuk menghalau kegundahan hatinya. Di sana dia bertemu dengan Wang Chao dan menanyakan apakah Wang Chao bisa mencarikannya tiket untuk kembali ke Fusan. Tapi Wang Chao mengatakan setelah bergabung dengan Tong Hopwei, Asam tak bisa pergi begitu saja. Ketika Ah Toy muncul di sana, Wang Chao pun segera meninggalkan mereka berdua. Congratulations. Melihat Asam yang sedang galau, Ah Toy pun mengajaknya ke kamar. Di sana Ah Toy memberinya opium untuk menenangkan diri. It's my own herbs. It'll help with the pain. Setelah itu mereka pun bertarung seperti yang diinginkan Ah Toy dari awal. Bisa dikatakan, Asam kalah dalam pertempuran itu. Setelah dia tertidur, Ah Toy meninggalkannya di kamar dan berlalu. Ternyata Mami Toy tidaklah selembut yang terlihat. Setelah meninggalkan Asam di kamarnya, dia mendatangi kedua tersangka pembunuhan yang dibebaskan Larry dan membunuh mereka berdua dengan mudah. Malamnya Asam melakukan tugas pertamanya bersama Yong Jun dan satu orang lagi anggota Tong Hopwei. Mereka bertiga menyerang beberapa anggota Tong Longzi dan membunuhnya. Lalu Yong Jun membakar satu gerobak molase yang awalnya hendak dibawa Tong Longzi. Sekedar informasi buat Sinemania semua, molase adalah bahan baku etanol yang sering digunakan untuk pembuatan minuman keras dan juga narkoboy tertentu. Tong Hopwei melakukan hal itu untuk memberi peringatan pada Tong Longzi yang mulai berani memperdagangkan molase. Keesokan harinya, polisi menemukan mayat Morgan dan Davis yang menjadi tersangka kasus pembunuhan sebelumnya. Mereka dibunuh dengan sangat kejam. Petugas Lee yang memeriksa mayat-mayat itu menyimpulkan bahwa mereka dibunuh oleh seorang yang sangat ahli menggunakan pedang. Ketika Sersan Bill menemui Larry, Larry meminta kembali uang yang diberikannya supaya petugas Lee tak bersaksi di pengadilan karena kedua tersangka sudah tewas.
Sayangnya Bill tak bisa mengembalikan semua uang itu karena dia sudah memakai sebagiannya untuk berjudi. Tiba-tiba petugas Lee muncul di sana disusul seorang petugas yang mengatakan bahwa mereka menemukan lagi mayat-mayat orang Tionghoa yang menjadi korban pembunuhan. Petugas Lee kembali memeriksa mayat-mayat di TKP, tapi Sersan Bill yang melihat bahwa mereka adalah anggota salah satu tong yang berseteru di daerah Chinatown tak mau mengurus masalah tersebut. Tak lama Leong pun muncul di sana dan membawa mayat-mayat itu tanpa berkata apa-apa pada Sersan Bill. Longzi yang mendapat laporan kejadian itu menyalahkan Mei-ling karena tak menuruti perintahnya menjauhi bisnis molase yang sudah menjadi bisnis Tong Hop Wei dari awal. Walaupun Longzi adalah pendiri dan pemimpin Tong Longzi, tapi pada prakteknya sekarang Mei-ling lah yang mengendalikan mereka. Dia juga memiliki affair dengan Leong yang menjadi tangan kanan Tong Longzi. Mei-ling mengatakan bahwa dia tak ingin membiarkan Tong Hop Wei menjadi lebih kuat. Tapi Longzi meyakinkan Mei-ling bahwa kedamaian di antara para Tong jauh lebih penting. Sementara itu di Chinatown, dua orang Irlandia mengganggu dan melecehkan seorang wanita bule yang sedang bersama pelayannya yang berkebangsaan Cina. Asam yang melihat hal itu segera muncul dan membantu mereka. Dia berkelahi dengan kedua orang Irlandia tersebut. Petugas Lee yang juga berada di sana segera berusaha melerai. Tapi sebuah pukulan membuatnya jatuh. Asam lalu menjatuhkan pria Irlandia itu. Tapi tiba-tiba, Sersan Bill melumpuhkan Asam dan menangkapnya. Si perempuan yang ditolong Asam tadi adalah Penelope Black, istri wali kota San Francisco. Dia berusaha membela Asam, namun Sersan Bill yang memang tak menyukai orang Cina tak mempedulikan perkataan Penelope. Wang Chao yang mengetahui kejadian itu melaporkan pada Father Jun bahwa Asam ditangkap polisi. Tapi Father Jun juga tak mau membayar jaminan untuk mengeluarkan Asam. Sebenarnya Father Jun tak pernah menyukai Asam. Dia hanya memanfaatkan kemampuan bertarungnya. Penelope yang merasa tak puas dengan kejadian itu melapor pada wali kota. Dia mengatakan Asam tak bersalah dan malah membantunya. Tapi sang wali kota yang juga tak suka dengan orang Cina beralasan bahwa Asam adalah anggota Tong Hop Wei yang terkenal brutal dan kejam. Akhirnya Penelope Black meninggalkan ruangan wali kota dengan perasaan kesal. Dia kemudian mengunjungi Asam di penjara kota. Dia berterima kasih atas bantuan Asam padanya dan berjanji akan berusaha membantu mengeluarkan Asam dari penjara itu. Ketika Asam mengatakan bahwa dia bukan pembunuh, I'm not a murderer. Penelope terkejut karena ternyata Asam bisa berbahasa Inggris dengan baik. Penelope meminta Asam untuk menerangkan kejadian yang sebenarnya pada polisi. Tapi Asam mengatakan bahwa itu tak akan ada gunanya. Sebagai orang Tionghoa, dia adalah kambing hitam yang sempurna untuk kasus pembunuhan yang ditangani Sersan Bill. Tak lama kemudian Sersan Bill datang dan mengatakan bahwa waktu kunjungan sudah habis. Malamnya Leong dan Wang Chao mendatangi seorang petugas pelabuhan yang mengetahui kedatangan molase malam terbunuhnya anggota Tong Longzi. Si petugas yang merasa bahwa Leong tak berniat baik pun mencabut pistolnya. Namun ternyata pistol itu tak ada gunanya. The fuck are you talking about? Leong dengan mudah membunuh petugas itu dengan pistolnya sendiri. Bagaimanakah kelanjutan perseteruan kedua Tong ini? Dan bisakah Penelope Black membantu Asam untuk keluar dari penjara San Francisco? Akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. See you guys!